Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amin, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Namun sebelum itu, silahkan like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang nantinya akan dibahas. Pertama adalah mengenai pengertian dari inovasi itu sendiri, kemudian pengertian dari pendidikan, kemudian pengertian dari globalisasi, dan bagaimana tujuan dari inovasi pendidikan dan globalisasi. Kemudian akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan di dalam inovasi pendidikan dan globalisasi. Dan yang terakhir adalah akan membahas mengenai apa saja hambatan utama yang menjadi penghalang di dalam inovasi pendidikan dan globalisasi ini. Nah, materi-materi ini akan dibahas secara lebih detail pada slide selanjutnya. Menurut Evert M. Rogers, inovasi itu adalah an innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or others unit of adoption. Jadi maksudnya adalah inovasi itu adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek, benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Nah, sedangkan pendidikan secara sederhana didefinisikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan globalisasi itu adalah proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di dunia yang meningkatkan interaksi dan ketergantungan satu sama lain. Nah, tentunya globalisasi ini juga berdampak pada bidang pendidikan, di mana pendidikan tidak hanya berfokus pada kepentingan lokal, tetapi juga harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Nah, inovasi pendidikan ini tentunya dapat membantu mengatasi tantangan globalisasi dalam bidang pendidikan, seperti perubahan teknologi, persaingan global, dan perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan tujuan dari inovasi pendidikan adalah untuk melakukan perubahan tentunya dalam arah positif. Nah, jika inovasi ini berhasil diadopsi, maka akan menjadi berbagai perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan. Inovasi dikatakan berhasil bila berdampak positif bagi proses pembelajaran peserta didik. Inovasi pendidikan itu pada dasarnya merupakan suatu perubahan ataupun pemikiran cemerlang di bidang pendidikan yang bercirikan hal baru atau berupa praktek-praktek pendidikan tertentu maupun produk dari hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pendidikan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan pendidikan atau proses pendidikan tertentu yang terjadi di masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan dan globalisasi. Pertama adalah guru. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan, guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru itu sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efektifnya di luar kelas. Kemudian yang kedua, itu siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa itu memegang peranan yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, kemudian pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga, kurikulum. Nah, kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Yang keempat, fasilitas.
Di sini termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ialah lingkup sosial masyarakat. Nah, secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam pendidikan. Nah, kemudian ada beberapa hambatan utama yang sering menjadi halangan dalam inovasi pendidikan, sehingga membuat inovasi menjadi tidak berhasil secara optimal. Antara lain sebagai berikut. Pertama adalah mental block barriers, adalah hambatan yang lebih disebabkan oleh sikap mental. Di antaranya yaitu salah persepsi atau asumsi dan cenderung berpikir negatif, seperti malas tidak mau mengambil resiko terlalu dalam, dihantui oleh kecemasan dan kegagalan, kemudian berada pada daerah aman dan nyaman, cenderung resisten atau menolak terhadap setiap perubahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, culture block atau kultur block adalah hambatan budaya. Di antaranya yaitu adat yang sudah mengakar dan mentradisi dan taat terhadap tradisi setempat. Tentunya dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Kemudian yang ketiga, social block, yaitu adalah hambatan sosial. Nah, hambatan inovasi sebagai akibat dari faktor sosial dan peranata sosial dari masyarakat sekitar. Di antaranya yaitu perbedaan suku dan agama ataupun ras, perbedaan sosial ekonomi, nasionalisme yang sempit, arogansi primordial, kemudian fanatisme daerah yang kurang terkontrol. Nah, inilah beberapa hambatan yang menjadi penghalang dalam pengembangan inovasi pendidikan dan globalisasi itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai konsep dasar inovasi pendidikan dan globalisasi. Semoga bermanfaat materinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.